Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Alhamdulillah, abang mendengar semuanya. Langsung saja, kita hari ini belajar dua tema. Ya, kita harus semangat, harus bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan, kekuatan, keafiatan dan keimanan kepada Allah dengan keimanan yang istiqomah, keyakinan, al-aqidah, kedalaman, kesadaran diri, pemahaman, keutamaan bahwasanya kita tetap harus menyembah, beribadah dan taat kepada Allah. Termasuk salah satu ketaatan kita apa? Yaitu menuntut ilmu, mempelajari, memahami, mengenal, menyayangi. Tak kenal maka tak sayang. Apa yang disayangi? Yaitu menyayangi, yaitu meneladani baginda siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Salawat terus selamanya, selalu setiap hari diisi dengan selawat dan selawat terus, tak henti-hentinya, tak jemu-jemunya, tak kenal lelah, tak pernah padam, tak pernah lepas dari zikir atau selawat, zikrullah atau salawatun Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya salah satunya kenapa kita harus memahami baginda Rasulullah agar kita bisa makin semangat kita menjalankan Islam, kita makin istiqomah, makin teguh, kita makin kuat, makin semangat tekadnya menjulang seperti yang Allah bilang, keimanan seorang itu yaitu seperti sebuah pohon besar, mungkin pohon apa ya, beringin atau pohon mangga, ya kan, pohon kelapa. Akarnya dia pohon itu mengakar kuat, akar pohon itu mengakar kuat ke dalam tanah, menancap terus ke dalam tanah. Keimanan kita itu, keyakinan kita kepada Allah, al-aqidah islamiyah kita tadi, kesadaran diri kita bahwasanya kita merupakan hamba Allah itu harus kuat tertanam, ibaratnya di dalam tanah, di dalam hati, di dalam jiwa raga kita. Itulah dia pohon itu. Lalu kemudian batangnya, akarnya nantinya menjulang. Artinya apa? Ketika iman sudah kuat, maka akan menghasilkan buah. Buahnya itu apa? Amal, keilmuan, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah, rezeki yang halal, thayyiban, barokah. Ya kan? Ilmu yang bermanfaat, kebaikan, keihsanan dan keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Kemudian diikuti dengan hablum minannas kepada sesama umat manusia, kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada kawan kita, dan lebih-lebih kepada orang tua dan kakek nenek atau om tante uda kita, nang uda kita atau tulang kita, uak kita dan semua pak de dan bu de kita semuanya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di hari ini. Pertama kita belajar tentang maulid, baru nanti ada lagi satu lagi keterangannya, di mana videonya ini Bapak sudah kerjasama dengan sekolah Min di Mojokerto itu tentang ilustrasi tentang masa-masa kecil Nabi Muhammad. Bagus video, silakan ditonton nanti. Ya, ini kira-kira masuk sedikit biografi singkat Nabi Muhammad, karena kita akan merayakan Maulidun Nabi, kelahiran Nabi. Jadi sebaiknya kita betul-betul mengenal Nabi, menyanyikan Muhammad ibn Abdillah, lahirnya di kota Mekah Al-Mukarramah, Mekah yang betul-betul mulia, artinya Al-Mukarramah itu ya bang. Lahirnya di Muhammad ibn Abdillah, lahirnya di kota Mekah, ayahnya nama Abdullah, ibu Rasulullah Siti Aminah. Anaknya ada nanti Fatimah, ada Zainab, ada Ibnu Rahim, ada Qasim, ada Ruqayyah, Ummu Kalsum, ada 7 orang anak Rasulullah SAW. Anak kandung, anak angkatnya banyak sekali karena Rasulullah sangat menyayangi anak, apalagi itu anak yatim piatu, di mana Rasulullah juga mengalami keadaan yatim dan piatu. Nanti kita bahas itu. Begitu dekat Rasulullah, bahkan di dunia dan di surga nanti, orang yang mengayomi anak yatim, yang melindungi, yang menyayangi, yang menjaga anak-anak yatim. Kalau memang punya kita kelebihan atau tetangga kita itu anaknya yatim, apalagi yatim piatu, dibantu, disayangi, dijaga, dirawat dan diayomi supaya mendapat kelebihan, keutamaan dan mendapat
ganjaran balasan yang istimewa dari baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim. Ya, kita langsung masuk ya, Bang. Kita masuk kepada biografi singkat Rasulullah. Biografi singkat Maulidun Nabi. Kenapa ini Pak kok Ini singkat. Karena kita mau singkat memang. Jadi Bapak menyingkat tulisan singkat menjadi sing. SINKT artinya singkat. Biografi singkat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Nanti kalian catat di buku seperti menulis profil gitu kan. Oke, kita langsung masuk ya kepada keadaan Rasulullah SAW waktu sebelum lahir. Siapa nama Rasulullah? Kita kenalnya Muhammad, padahal Rasulullah itu sebenarnya awalnya yang pertama kali memberikan namanya itu adalah kakeknya Abdul Muthalib yang diberi nama Ahmad. Ini terjadi peristiwanya kalau abang mau baca lagi saat di malam sebelum Rasulullah lahir. Misalnya malam ini, besoknya Rasulullah lahir. Rasulullah happy birthday nih, happy birthday to Rasul. Misalnya seandainya kita umpamakan hari ini tanggal apa? Rasulullah lahir tanggal berapa? Siapa yang bisa menjawab tanggal lahir Rasulullah? Yaitu tanggal 11. 11 apa? 11 apa? 11 Rabiul Awal atau 20 April, ya Bang. Tanggalnya, TTL-nya itu tanggal lahir kalau kita lihat 20 April. Ya, siapa yang di bulan April lahirnya? Apa yang pas 20 April siapa? Berarti pas dia lahirnya dengan tahunnya Masehinya, tahun Masehi di mana Rasulullah lahir. Oke, tanggal 11 kita anggap ini tanggal 11. Hari ini tanggal 11 Rabiul 11 RA Rabiul apa? Apa Raudatul Atfal? Itu bukan itu Rabiul Awal, Rabiul Tsani, ya kan? Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Itu dia ya. Oke. Berarti ketika saat ini 11 Rabiul Awal kita berandai-andai hari ini tanggal 11, berarti kan besok tanggal 12. Jadi ketika malam ini kejadiannya Bang, saat itu malam-malam jam 11 jam 12 gempa bumi daerah Arab itu gempa. Heran orang kenapa? Kok bisa gempa ya? Kok ada tiba-tiba gempa padahal udah bertahun-tahun nggak ada gempa? Kenapa ini? Kok ada apa? Kenapa? Kok bisa gini seperti ini? Mengapa? Kata orang Arab di sekitar Mekah, Jazirah Arab yang kita tahu kan? Ya, akhirnya gempa beberapa menit, kemudian tiba-tiba di daerah Irak sana, di daerah Persia agak sebelahnya Arab itu ada Jazirah Arab, ada Persia. Kemarin kita udah bahas kan, ada Arab itu ada sekitarnya Laut Merah, Laut Hitam kan. Baru nanti ketika ada negerinya kayak Iran itu Persia, udah kesana itu Persia ya. Irak itu Persia. Oke. Kemudian Bang, api orang Persia, kerajaan Persia termasuk kerajaan yang hebat di mana di dunia ini saat Nabi Muhammad mulai lahir ke dunia sekitar abad ke-6 berarti kan di 571 Masehi, sekitar abad ke-6 dunia itu terbagi dua, yang menguasai kekuasaan wilayah di dunia ada kerajaan Romawi dan ada kerajaan Persia, Kingdom of Persia. Romawi ini disebut dengan Bizantium. Ibu kotanya adalah Konstantinopel atau sekarang namanya Istanbul. Siapa yang tahu Istanbul itu di mana? Itulah udah direbut oleh kerajaan Ottoman. Ottoman itu adalah Utsman, Turki Utsmani, direbut oleh kerajaan Utsmani, yaitu sekarang namanya kerajaan Turki atau negara Turki sekarang disebut. Tadinya kerajaan jadi negara Turki, Ottoman. Nah, itulah dunia terbagi dua. Oke. Jadi saat itu di tanggal 11 itu malamnya apinya orang Persia itu padam. Padahal 1000, 2000, 3000 abad sebelumnya nggak pernah api itu padam dari
pandangan orang itu dari dunia ini terus api abadi. Makanya apinya itu katanya ada hantunya istilahnya dalam tanda kutip, atau ada dewanya, ada setannya, ada jinnya, nggak tahu lah kita kan, ada iblisnya. Jadi api itu nggak pernah padam, tapi di malam 11 Rabiul Awal, di detik-detik Rasulullah, di detik-detik ketika Rasulullah ingin terlahir kembali ke dunia, padam apinya agama Majusi itu, padam tiba-tiba. Seketika itu padam, bangunan kuil-kuilnya runtuh. Di Yunani juga semua kuil-kuil itu kayak tadi gempa bumi, kemudian runtuh-runtuhan seperti gitu. Itulah yang terjadi ketika Rasulullah ingin terlahir. Malaikat pun senang, gembira, malaikat pun excited sekali, menunggu di atas langit. Semuanya melihat ke bawah, ke dalam, menatap ke dalam rumahnya yang didiami oleh Siti Aminah, yaitu rumahnya Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah. Saat itu keadaan mencekam sekali kan, orang-orang semuanya menunggu kelahiran salah satu cucunya dari tokoh kota Mekah, juru kuncinya yang memegang, yang menanggung jawabi, yang melindungi, yang menjaga Ka'bah, yaitu kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib. Itulah yang kita sudah pelajari di mana di surat Al-Fil, ya kan? Alam tahu kaifa fa'alna bi ashabil fil. Ketika Raja Abraha itu mau menyerang kota Mekah, lalu kata Abdul Muthalib, ya udah serang aja, Allah yang akan pasti menjaganya. Sudah kuperingatkan kalian, wahai Raja Abraha. Persia kan itulah, Raja Persia itu kan raja penyembah api. Makanya kata Ustadz kan, kata ulama-ulama, kalau Bapak sih asal niatnya nggak syirik, tapi lebih bagus sih nggak usah ya hidup tiup lilin itu kan, itu juga dari tradisi dari orang-orang jahiliyah. Oke Abang, kembali lagi. Jadi ketika kita sudah melihat keadaan malam itu, ketika itu semua orang menunggu. Bahkan Abu Jahal sendiri, kan Abu Jahal itu paman Nabi juga, paman Nabi dari anaknya atau abangnya, adiknya Abdul Muthalib. Jadi Abu Jahal itu senang juga ketika Nabi lahir. Makanya ada riwayat, walaupun katanya ini hadisnya dhaif, ketika Abu Jahal dikuburkan di kuburannya pada hari 12 Rabiul Awal, di mana hari itu dia senang sekali sampai dibebaskannya satu budaknya itu. Woi, kau bebas lah katanya. Woi, kau cocok bebas kau hari ini. Dibebaskannya karena dia begitu senang ada lahirnya anaknya Abdullah itu, Muhammad itu senang kali dia. Akhirnya ada satu hadis, walaupun nggak pasti hadisnya itu kuat, sahih. Di tanggal 12 Rabiul Awal Abu Jahal dibebaskan dari siksa kuburan. Padahal Abu Jahal itu sangat durhaka, sangat zalim pada Nabi, sampai ada tabat siada Abu Lahab, Abu Lahab maksud Bapak, Abu Lahab itu kan, Abu Jahal juga seperti itu. Jadi ketika Abu Jahal itu sangat kejam, tapi saat dia di 12 Rabiul Awal itu, walaupun ini hadisnya lemah, tapi hikmahnya begitulah. Mungkin dari hadis ini kita melihat begitu istimewanya Nabi Muhammad, sampai hari lahirnya itu bisa menyelamatkan satu hari siksa dari Abu Jahal yang laknat itu kan. Nauzubillahi min dzalik. Balik Ahmad, ini namanya Ahmad. Aduh, jadi kan tadi ketika Nabi Muhammad di jam 12.00 itu, pas 12 jam 00, itulah tadi ada gempa dan sebagainya. Nabi Muhammad lahirnya subuh ya, kita anggap aja di sini jam 5 pagi. Kalau di Medan subuh jam 5 atau setengah 5 gitu kan. Jam-jam setengah 5 itu Bang, detik-detik, ya kan, detik-detik proklamasi, detik-detik Nabi Muhammad lahir. Gak berapa detik kemudian tiba-tiba dari atas langit itu ada sebekas cahaya berwarna terang benderang, tapi bukan cahaya bola api, jin-jin hantu itu ya. Cahaya sekelebat, ada yang melihat kan, ada cahaya masuk ke dalam rumahnya Abdul Muthalib tadi, tempat tinggalnya Siti Aminah. Setelah cahaya itu masuk ke dalam rumah ini, ternyata tak lama setelah itu, seperti yang diduga dan seperti yang kita harapkan, terlahirlah kelahiran seorang anak mulia, makhluk yang paling agung, sangat teragung, tiada lagi yang memuliakan, tiada lagi makhluk yang paling mulia, yang paling agung, paling hebat, paling besar, paling sabar, paling penyayang, paling segala-galanya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Lahirlah baginda Rasulullah. Oe, itu dia. Dan dalam keadaan ada sedikit, katanya ada 2 atau 3 giginya, gigi sering kecil-kecil yang sudah tumbuh dari bayi itu. Lalu kemudian Rasulullah katanya dalam keadaan disunat. Ada sebahagian kecil riwayat mengatakan seperti itu. Beberapa riwayat menyebutkan Rasulullah sudah langsung disunat. Wah, enak kali, nggak perlu ke dokter ya kan, nggak perlu lagi dia dipotong itu. Ya, abang udah sunat, abang dan kakak semakin cepat sunat semakin bagus ya. Abang dan kakak, abang, kalau kakak-kakak kan katanya lagi masih kecil, ada sunat katanya, sunat kecil ya, tahu lah ya. Lanjut ya bang, jadi bang, nama Rasulullah itu Ahmad dari kakeknya. Di Quran itu ada kata-kata Ahmad. Jadi Allah di Quran menyebut kekasihnya baginda Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan hanya dengan Muhammad, walaupun ada namanya surat Muhammad. Ya, makanya kalau bisa nama kita Muhammad, di dalam Al-Quran itu ada surat Muhammad. Di dalam Quran itu ada surat Muhammad. Kalau nama abang belum Muhammad atau belum ada Ahmadnya, nanti anak abang kasihlah nama Muhammad atau Ahmad, Rafi Ahmad. Nah kalau nggak di depan, di belakang. Ahmad nama pemberian kakeknya, Muhammad nama pemberian dari ibunya Siti Aminah. Jadi ada 2 nama Rasulullah, ya, Muhammad atau Ahmad. Makanya ada selawat Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habib, salam alaika, salam alaika. Ya, kita harus terus berselawat, kita harus berselawat, harus berselawat dan harus memuji, harus menyenangi segala sesuatu yang bisa mengaitkan kita kepada Nabi Muhammad. Jangan abang dan kakak ini lagunya BTS atau Blackpink, aye. Itu boleh 1-2 kali lagu itu, 3 kali nggak apa-apa, JB, Justin Bieber dan sebagainya, ya kan. Tapi lebih banyak lagi selawat, lebih banyak lagi Nisa Sabian, ya kan. Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana. Maulana itu yang Rasulullah. Wahai Tuhan kami, wahai Raja kami, gitu dia kan. Wahai Nabi kami, wahai pemimpin kami, wahai keagungan kami, Rasulullah SAW. Nah, dari sini langsung kita masuk ke nama ayahnya kan. Tadi ada lagunya kan, Muhammad ibni Abdillah ibni. Kalau laki-laki ibnu, kalau perempuan ibnatun atau bintun, binti kalau di Indonesianya. Ibnun atau ibnatun. Siapa? Abdullah. Ibunya Aminah. Kakeknya Abdul Muthalib. Nanti ini abang dan kakak tulis di buku tanpa melihat tayangan ini. Nanti dihafal, diingat-ingat tanpa abang dan kakak melihat tayangan ini, tanpa melihat buku, dicatat sendiri. Sejauh mana abang ingat, abang kuat hafalannya, semangat dalam mengenal Nabi Muhammad. Kalau tak mengenal, maka tak mungkin bisa menyayangi Nabi Muhammad SAW. Neneknya rupanya sama dengan nama anaknya, Fatimah. Itulah dia. Dan paman angkatnya termasuk ayah angkat Nabi, karena kita tahu pamannya inilah nanti yang menjadi ayahnya Nabi ketika Rasulullah umur 8 tahun. Dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Ya. Kenapa Pak dirawat sama Abu Thalib? Karena di usia 6 tahun kakeknya Abdul Muthalib wafat, jangan meninggal kakeknya. Lalu di usia 6 tahun meninggal ibunya. Ibunya meninggal di usia Rasulullah 6 tahun. Lalu kemudian di usia 8 tahun meninggal kakeknya, dan kemudian dirawatlah oleh pamannya Abu Thalib. Oke, nasabnya atau sukunya, bukan suku ya, marganya. Kalau sukunya Quraisy, kita tahu suku Nabi Muhammad Quraisy, ya kan? Itulah ada surat Al-Quraisy tentang
suku yang ada di Arab. Lalu kemudian marganya, marga Nabi Muhammad, nasab atau marganya, apa marganya? Dari Munte atau Nasution atau Lubis atau Siregar atau Hasibuan atau Tanjung atau Tarigan atau Jawa, bukan? Apa nama marga Nabi Muhammad? Atau Potong Padang? Bukan. Ya, marganya yaitu baninya itu marganya itu yaitu Hashim. Sudah Bapak jelaskan ini di pertemuan sebelumnya, Bani Hashim. Rasulullah ketika beberapa bulan disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Karena ibunya sedikit ada mengalami kesusahan, kesulitan, demam, sakit, jadi disusui oleh Halimatus Sa'diyah, ibu susu Nabi. Jadi kalau kita disusui oleh seorang wanita, lalu kemudian ketika besar kita ingin menikahi anak dari wanita yang istri kita, itu haram hukumnya. Kenapa? Karena sudah menjadi susuan ibu itu sudah masuk mendarah daging ke dalam tubuh kita. Jadi ketika Halimatus Sa'diyah misalnya punya anak, anaknya misalnya namanya Fadilah, nggak boleh Rasulullah menikahinya karena ini adalah sudah jadi kayak saudara kandung, udah bagian dari saudara kandungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu kemudian ingat ada salah satu peristiwa ketika Rasulullah kecil diperkenalkan oleh pendeta Buhairah. Pendeta Buhairah ini kita sebut adalah pendeta Kristen. Dulu Kristen masih bagus, dulu agama Kristen masih suci, masih original. Apa originalnya? Asli ajarannya, belum ada diubah-ubah oleh Paulus, kan? Paulus itu ikan paus atau apa katanya? Paus itu manusia suci. Mana ada manusia suci, coba Bang? Manusia suci katanya ada manusia seperti Nabi, yaitu Paus, itu manusia suci, nggak boleh menikah, harus didengar perkataannya, nggak ada dosanya dan sebagainya. Aduh, kok bisa seperti itulah orang itu percaya. Nah, oke, lanjut ya. Jadi kan Bang, pendeta ini lah yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nanti jadi ciri mempunyai ciri kenabian yang memang adalah Nabi penutup para Nabi. Dan juga Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang nanti menyelamatkan. Jadi the chosen one, the only one, the Mesias, bukan Mesias istilah orang Kristen itu Mesias. Jadi Yesus itu disebut Mesias. Mesias itu adalah penyelamat. Jadi orang-orang yang bisa melindungi semua umat manusia. Katanya gitu, umat manusia, dosa-dosa kita diampuni atau disematkan, ditampung oleh Yesus katanya, ya kan? Nggak tahu kita ya, itulah kebenaran itu, entah itu betul entah enggak ya kan? Padahal kalau sudah datang Islam, harusnya kata Allah Islam itu yang paling benar, paling sempurna. Nanti kita bahas tuh ayatnya, tapi di kelas 4 ya Bang. Oke, inilah dia biografi singkat Rasulullah ketika Rasulullah lahir. Oke. Wafatnya Rasulullah 63 tahun. Bang, lahirnya Rasulullah sama wafatnya sama, hari Senin. Rasulullah wafat itu hari Senin. Makanya Rasulullah mengatakan, aku hari puasa. Kenapa? Ditanya sahabat, ya Rasulullah, kenapa kita puasa hari Senin? Puasa sunnah untuk kesehatan, jelas ya. Untuk kita detoksifikasi, ketika kita puasa itu kita mendetoks. Makanya ada istilahnya OCD, dietnya Deddy Corbuzier, intermittent fasting dan sebagainya. Jadi ketika kita puasa itu organ tubuh kita itu makin sehat. Ibarat mesin, dia istirahat, dia jadi diberi energi, dengan dia didiamkan sejenak, makin semangat lagi dia untuk bekerja. Gak mungkin mesin itu kita pakai terus kan. Makanya ada puasa tahunan, yaitu puasa Ramadan, ada puasa Asyura, kemudian ada puasa Daud, ada puasa hari Senin Kamis. Puasa Senin ini, kata Nabi, kenapa ditanya sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa kita puasa Senin Kamis ya? Senin dulu dijawab Rasulullah nih, kenapa puasa Senin dijawab Rasulullah? Kalau kita puasa Senin itu, kalian tahu, karena aku hari lahirnya, my birthday, day-nya itu is Monday, hari Senin.
wahai sahabatku. Sahabat pun nggak tahu padahal wafatnya Rasul juga di hari Senin. Tepatnya itu ya kan? Tepatnya Bapak lupa ini ya. Kalau nggak salah nanti kita lihat lagi. Ya di Madinah, kota Madinah pastinya, tapi hijriahnya lupa. Hijriahnya wafatnya oh iya 8 Juni 632 Masehi. Hitunglah 2020 kurang 630 Masehi. Sudah berapa ratus tahun Rasulullah meninggalkan kita? Sudah berapa lama Rasulullah tidak ada di samping dan berada di dekat kita semuanya? Tapi ajarannya, kasih sayangnya, kesabarannya, cinta kasihnya, dan juga syafaatnya Rasulullah pasti akan ada selalu dekat kita, bersama kita semuanya, meliputi semua umatnya, menaungi umat Islam. Kata Rasulullah, semua umatku akan kulindungi, akan kuberkahi, akan kunaungi dengan syafaatku, karena syafaat itu khusus untuk Rasulullah. Syaratnya dengan apa? Asal jangan tidak mau, asal terus melakukan sunnah-sunnah, mengamalkan sunnah Rasulullah. Tapi yang Bapak tekankan sini bukan hanya sunnah yang terkait sama jenggot, baju, aksesoris Nabi. Sunnah yang diinginkan Rasulullah adalah sunnah yang berbobot. Contohnya jihad berilmu, jihad kita melawan nafsu kita dengan puasa tadi, jihad kita belajar, jihad kita untuk membantu orang lain, membantu sesama kita, jihad Bapak mengajarkan ilmu, jihad orang tua, ayah, abang untuk bekerja supaya bisa memenuhi anak-anaknya, supaya bisa nanti uangnya itu bisa untuk beli kendaraan atau untuk pergi haji umroh, kendaraan itu dipakai ke masjid. Itulah semuanya jihad seorang ibu. Apa jihad seorang ibu? Melayani, mengayomi, mengajari anaknya, karena ibu adalah sekolah yang utama dan pertama untuk anak-anaknya. Itulah jihad yang utama, itulah sunnah yang paling penting kita utamakan, paling penting dikerjakan dibanding sunnah untuk jenggot, sunnah isbal, sunnah baju, sunnah rambutnya. Kata Rasulullah rambutnya pirang segini, ya itu sunnah nomor sekian. Yang paling penting itu adalah tadi kita sholatnya berusaha khusyuk, nggak wajib khusyuk gitu kan. Belajarnya semangat, baca Qur'annya kuat, tahfiznya banyak. Itu yang paling utama, ya kan? Rajin membaca, faham tidak faham abang, mau faham atau belum paham abang membaca buku itu, baca tetap, baca terus. Oke, 1 hari 1 halaman atau 1 hari 2 halaman, nanti entah besoknya atau minggu depannya pasti insya Allah akan diberikan pemahaman tiba-tiba kepada malaikat. Dari malaikat itu dicurahkan pemahamannya. Kata Allah, malaikat kasih itu ilmu tuh. Kasih itu anak bunaya kelas 3 itu udah membaca setiap hari, itu udah 1 bulan ini dia baca buku, baca terus, akhirnya ikra kan kata malaikat, dah aku kasih ilmu, pintar abang, tiba-tiba IQ abang 200 skala Einstein. Insya Allah, bismillah. Oke bang, berarti itulah hari Senin kita disuruh puasa. Hari Senin adalah kelahiran Nabi, dan hari Senin itu adalah perayaan. Nabi merayakan, memang seperti tidak digembok-gembokan, memang seperti Nabi Nabi itu tidak heboh, tidak gerasak-gerusuk atau tidak menggembak-gembokkan. Oh, hari Senin ulang tahun gitu. Enggak. 12 Rabiul Awal enggak, tapi Nabi mengatakan secara eksplisit, secara tidak langsung, hari Senin ini kita rayakan. Sama seperti ayat Quran yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu salamun alayya wa yawma yulidtu wa yawma yamutu hayya. Oh, pada hari ini kata Nabi Isa bilang, aku hari ini ulang tahun. Artinya apa? Oh, aku ulang tahun, senang kali aku nih hari ini aku ulang tahun, begitu kata Nabi Isa. Mudah-mudahan aku di ulang tahunku ini orang menjadi memperingati, ini pemahaman ulamanya, orang memperingati kelahiranku dan ajaranku. Nabi Isa yang menjelaskan di Al-Quran. Karena memang dulu kan, Bapak bilang lagi, dulu orang Kristen atau Nasrani itu memang masih asli ajarannya, masih bagus, ya kan? Tapi katanya ada Lukas, Matius, Markus Horizon, itu katanya yang ada perubahan-perubahan. Ya oke ya bang, berarti hari Senin Nabi merayakan ulang tahunnya. Nabi Isa di Quran mengatakan juga bahwasanya dia merayakan ulang tahunnya, dia senang akan kelahirannya. Nabi Muhammad juga happy birthday. Happy birthday-nya itu yaitu di hari Senin. Jadi bang, kita
hukum merayakan ulang tahun, ada yang bilang itu haram, merayakan maulid haram. Mungkin haramnya itu apanya yang haram? Mungkin akalnya, pikirannya yang haram. Haram kata mereka, ya udah kita bilang wajib. Mereka bilang haram, kita bilang wajib merayakan maulid Nabi. Tapi kita tidak merayakannya hanya di 12 Rabiul Awal saja. Bukan hanya kita rayakan di 12 Rabiul Awal ini, Bang. Kita rayakannya, maulid Nabi ini dirayakan setiap hari kita rayakan. Setiap hari kita berselawat, setiap hari kita mengamalkan sunnah Nabi, setiap hari kita belajar, setiap hari kita beribadah, setiap hari kita berzikir, setiap hari kita berdoa. Itulah bentuk merayakan ajaran Nabi. Itu otomatis itu juga merayakan Nabi Muhammad. Apalagi kita selawat setiap hari ketika sholat. Oke, jadi kita merayakan Nabi bukan hanya 12 Rabiul Awal saja. 12 Rabiul Awal ini hanya sekedar seremonial. Bapak ulangi, 12 Rabiul Awal ini nanti hari Kamis itu hanya sekedar seremonial saja. Kalau memang tidak boleh, kalau nggak boleh ada kerumunan, atau kalau memang dalam maulid ini nanti ada mubazir di dalamnya, foya-foya, pesta-pesta, buat terlalu berlebihan begitu kan, di saat kritis seperti ini, membuat rata atau panggung yang megah, itu yang haramnya, mubazirnya yang haramnya. Sama seperti tahlilan, maulid, kalau memang tidak mampu, tahlilan itu kita buat, acara-acara Islam, Isra Mi'raj kalau memang lagi tidak mampu, jangan, karena itu nanti mubazir. Mubazirnya itu yang haram, bukan maulidnya, bukan Isra Mi'rajnya, bukan apa lagi? Maulid, Isra Mi'raj, bukan perayaan-perayaan Islam lah pokoknya. Oke? Hijriyahnya yang haram, ya kan? Tapi perbuatan mubazirnya. Maka 12 Rabiul Awal ini tidak apa kita merayakan maulid Nabi, tapi jangan berhenti 12 Rabiul Awal. Terus setiap hari kita merayakan Nabi, berniat betul-betul mengikuti sunnah Nabi, meneladani, mempelajari Nabi, itu ialah kewajiban untuk kita. Jadi maulidun Nabi itu wajib setiap hari. Hari yang paling mulia itu bukan hari diciptakannya manusia, bukan hari turunnya Al-Quran, bukan hari sempurnanya agama Islam, tapi ketika Rasulullah, bukan hari Nabi Isra Mi'raj kita dapat perintah sholat, tapi ketika lahirnya Nabi Muhammad ke dunia ini, itu yang paling mulia. Itulah yang jadi cahaya, segala cahaya penerang segala umat seluruh dunia itu diterangi, diayomi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa jangan sampai tidak merayakan maulidun Nabi. Kalau nggak bisa 12 Rabiul Awal, 13-nya, 14-nya dengan selawat, membaca Barzanji, selawat Nabi, atau cukup kita rame-rame, beberapa orang kawan-kawan membaca selawat bersama-sama berjamaah. Ada selawat Barzanji. Barzanji itu adalah selawat isinya biografi Nabi Muhammad diragukan. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Nanti ada itu di selawatnya itu. Itulah kitab pujian untuk baginda Nabi, ya. Maka itulah dia salamun alayya wa Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita usahakan abang memakai kata-kata Sayyidina, karena Nabi Muhammad itu harus dimuliakan dimanapun dan kapanpun. Kalau kita tidak memuliakannya Sayyidina, siapa lagi yang memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW? Dan siapa lagi yang memahami dan mencintai, meneladani sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Baik, cukup sekian singkat biografinya. Mudah-mudahan abang dan kakak faham dan terus menyayangi, dan makin menyayangi, makin mencintai nabinya, Nabi Muhammadku, dengarlah Rasulullah, selawat kami ya Rasulullah. Oke, terima kasih. Jangan lupa tugasnya abang tulis, abang catat biografi singkat, betul-betul dari hafalan dan dari kecintaan abang kepada Nabi Muhammad, Nabi kita semuanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sama-sama kita berdoa, sama-sama kita berselawat, berzikir dan beribadah kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.